Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini kami kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Identifikasi dan Analisis Penyebab dan Pencegahan Terjadi Kebocoran Pipa Crude Oil pada PT X. Ya, berikut ini merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Abdullah Salam, ada Muhammad Kislantana, dan saya sendiri Yuldini Amoranto. Oke, ini merupakan latar belakang dari kelompok kami, yaitu penggunaan sistem perpipaan pada industri minyak dan gas bumi menjadi sarana untuk menurunkan minyak dan gas yang sangat efektif dan efisien. Lihat dari rute yang pipa lewati sangat beragam, maka potensi bahaya dan risiko yang terjadi pun juga sangat beragam seperti kebocoran, tumpahan, ledakan, dan pencemaran lingkungan bisa terjadi. Kemudian di Indonesia ini dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa peristiwa mengenai kecelakaan pada pipa crude oil itu seringkali terjadi. Yang terkenalnya merupakan kejadian pada pipa penjual crude oil milik PT Pertamina RU5 Balikpapan yang menyebabkan kebocoran minyak mentah dan mengakibatkan korban jiwa, yaitu meninggalnya 5 orang nelayan dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar Balikpapan tersebut. Kemudian melihat besar imbas pada risiko gagal crude oil ini, maka kami kelompok 14 menganalisis melakukan pencegahan menggunakan metode CBA, Job Hazard Analysis, yang kami gunakan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya risiko kecelakaan yang menyebabkan kerugian dan korban jiwa, dan terutama diterapkan pada pipa transmisi crude oil pada PT X. Ya, berikut ini merupakan identifikasi masalah yang ada pada penelitian kami. Kami menggunakan WW diagram untuk mengidentifikasikan penyebab terjadinya kebocoran pipa. Yaitu sini ada 4, yaitu pihak ketiga, korosi, desain pipa, kesalahan operasi, yang nanti juga akan diturunkan lagi, yang dapat dilihat juga bersama pada WW diagram pada slide ini. Setelah melakukan identifikasi penyebab terjadinya kebocoran pada jaringan pipa pada PT X, kami mendapati inti permasalahan terjadinya kebocoran jaringan pipa tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak ketiga, pengerusakan jaringan pipa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, korosi disebabkan oleh pipa transmisi yang digunakan telah usang. Yang ketiga, desain pipa, terjadinya kesalahpahaman dalam melakukan desain pipa yang menyebabkan tidak sesuainya dengan lokasi area penempatan pipa. Yang keempat, kesalahan operasi, terjadinya kesalahan operator dalam mengoperasikan pipa transmisi. Metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode Job Hazard Analysis atau JHA. JHA merupakan kajian tentang peraturan kerja pada suatu pekerjaan untuk mengidentifikasi pengendalian hazard sebelum hazard tersebut mengakibatkan kecelakaan. JHA berfokus pada hubungan antara pekerja, alat kerja, dan lingkungan alat kerja. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang terjadi pada karyawan. JHA seharusnya digunakan pada K3 setiap perusahaan, sebab dengan digunakannya metode ini perusahaan bisa lebih mengantisipasi kecelakaan yang terjadi. Hasil dan analisis. Yang pertama yaitu pekerjanya divisi keamanan lingkungan. Potensi bahayanya yang pertama pengerusakan pipa dan yang kedua sabotase pipa. Untuk tindakan pencegahannya, yang pertama melakukan pengamanan pada tempat pipa berada, yang kedua melakukan edukasi pada masyarakat terkait bahayanya jika pipa dirusak secara sengaja. Untuk cara penerapannya salah satunya yaitu dengan melakukan koordinasi dan meminta bantuan aparat setempat terkait pengamanan lokasi pipa berada. Yang kedua yaitu divisi pemeliharaan. Potensi bahayanya yaitu terjadinya korosi dan terjadinya penurunan kualitas crude oil akibat tercemar zat lainnya. Tindakan pencegahannya salah satunya yaitu melakukan pengecekan pipa secara rutin. Dan cara penerapannya salah satunya yaitu melakukan pembersihan pipa. Yang ketiga yaitu divisi perancangan. Potensi bahaya yang pertama yaitu terhambatnya proses penyaluran crude oil dan yang kedua terjadinya gesekan ataupun ledakan. Tindakan pencegahan yang pertama yaitu melakukan pengecekan ulang terkait hubungan desain dan lokasi pemasangan pipa. Dan cara penerapannya salah satunya yaitu melakukan desain ulang pipa sesuai dengan ketentuan lokasi yang ada. Yang terakhir yaitu divisi operator. Potensi bahayanya yaitu kesalahan dalam pengoperasian pipa. Tindakan pencegahannya salah satunya yaitu merekrut calon pegawai operator yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang operator. Cara penerapannya yaitu perusahaan memberikan training secara khusus terhadap para operator. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, hubungan potensi bahaya terhadap aspek HSSE pada PTX yaitu health. Masyarakat terkena berbagai macam penyakit pencernaan dan kulit dikarenakan sumber terkontaminasi crude oil yang bocor. Kedua, safety. Masyarakat sekitar dapat terkena ledakan maupun kebocoran yang dapat menyebabkan luka-luka bahkan kematian. Yang ketiga, security. Terjadinya pengerusakan bahkan sabotase pipa crude oil milik PTX. Yang keempat, environment. Terjadinya pencemaran lingkungan dan polusi air. Di sini saya Gesa akan menjelaskan tentang kesimpulan hasil dari penelitian kelompok kami.
dengan menggunakan YY diagram serta metode Job Hazard Analysis atau JHA. Kami mendapati kesimpulan bahwa akar permasalahannya itu pihak ketiga, korosi, ketidaksesuaian desain, dan kesalahan operasi, sehingga memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar yang berupa terkenanya berbagai macam penyakit, terjadinya pencemaran lingkungan, dan polusi air, serta terjadinya ledakan akibat kerusakan pipa crude oil. Maka dari itu, kami menggunakan metode JHA untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya bahaya yang berupa kebocoran pipa crude oil dan cara pencegahannya dengan tepat. Lalu, berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk penelitian kali ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.